never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas cara membuat self journal untuk kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masuk dokumen transaksi pertama untuk pencatatan ke dalam self journal, yaitu di sini dokumen nomor 1 ada penjualan, dijual barang kepada toko Zulfa tanggal 2 Desember dengan nomor bukti yaitu F1201 sebesar Rp226.755.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam self journal, yaitu di sini tanggal transaksi kita isi tanggal 2 dengan nomor bukti yaitu F1201, deskripsi kita isi toko Zulfa, lalu jurnal yang kita buat. Di sini ada account receivable di sebelah debit yaitu jumlah keseluruhannya sebesar Rp226.775.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu di sebelah kredit ada sales yaitu total harga sebesar Rp202.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada PPN outcome sebesar Rp22.275.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada free collect yaitu sebesar Rp2 juta. Maka kita masukkan angkanya untuk kolom free collect sebesar Rp2 juta. Lalu jurnal yang kedua yaitu kita akan mencatat cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk cost of goods sold dan merchandise inventory ini, angkanya kita ambil dari inventory card. Untuk cara membuat inventory card telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi di sini kita ambil sesuai dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Desember untuk toko Zulfa ada penjualan sebesar Rp85.500.000 untuk AC Asri 2 PK. Lalu untuk AC Cool 2 PK ada penjualan untuk toko Zulfa sebesar Rp79.500.000. Sehingga ini kita tambahkan Rp79.500.000 ditambahkan Rp85.500.000. Maka angka inilah yang masuk ke dalam self journal, yaitu jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit, dan yang di sebelah kreditnya merchandise inventory dengan total jumlahnya yaitu sebesar Rp165 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Untuk sales journal ada dokumen nomor 8 merupakan faktur penjualan, dijual barang kepada toko Faras tanggal 13 Desember dengan nomor bukti F1202, jumlahnya yaitu sebesar Rp340.550.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 13 dengan nomor faktur yaitu F1202, deskripsi kita isi toko Faras dengan jurnal yang kita buat. Di sebelah debit ada account receivable yaitu jumlah keseluruhannya
sebesar Rp340.550.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit ada sales sebesar Rp305 juta. Maka kita masukkan angkanya yaitu Rp305 juta. PPN outcome sebesar Rp33.550.000. Maka kita masukkan angkanya untuk PPN outcome. Di sini ada free collect yaitu Rp2 juta. Maka kita masukkan angkanya free collect sebesar Rp2 juta. Lalu selain itu juga kita akan membuat jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Yang angkanya akan kita ambil di inventory card. Tanggal transaksi yaitu di sini tanggal 13, kita lihat tanggal 13 untuk toko Faras ada penjualan sebesar Rp142.500.000 untuk AC Asri 2 PK, sedangkan tanggal 13 untuk AC Cool 2 PK ada sebesar Rp106 juta. Jadi ini kita tambahkan Rp106 juta ditambahkan dengan Rp142.500.000. Angka inilah yang masuk ke dalam sales journal yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp248.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk sales journal. Ada dokumen nomor 15, faktur penjualan tanggal 24 Desember tahun 2024 dengan nomor bukti yaitu F1203, dijual barang kepada toko Adnan sebesar Rp14.985.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 24 dengan nomor bukti F1203, deskripsi kita isi toko Adnan. Dan jurnal yang kita buat di debit ada account receivable, jumlah keseluruhannya sebesar Rp14.985.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu di sebelah kredit ada sales yaitu sebesar Rp13.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada PPN outcome sebesar Rp1.485.000. Maka kita masukkan angkanya untuk PPN outcome. Free collect di sini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu berikutnya jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya akan kita ambil dari inventory card yaitu tanggal 24 Desember ada penjualan dari AC Asri 2 PK sebesar Rp5.700.000 dan di tanggal 24 untuk AC Cool 2 PK yaitu ada penjualan sebesar Rp5.300.000. Jadi ini kita tambahkan Rp5.300.000 ditambahkan Rp5.700.000. Angka inilah yang masuk ke dalam kolom cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu totalnya sebesar Rp11 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen terakhir untuk sales journal tanggal 28 Desember, dijual barang kepada toko Zahra, yaitu dengan nomor bukti F1204, banyaknya barang yang dijual yaitu Rp53.170.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 28 dengan nomor bukti yaitu F1204, deskripsi kita isi toko Zahra. Lalu jurnal yang kita buat di debit yaitu sebesar Rp53.170.000 untuk account receivable. Jadi account receivable
Rp53.170.000. Lalu salesnya sebesar Rp47 juta. Kita masukkan angkanya untuk sales. Lalu PPN outcome yaitu sebesar Rp5.170.000. Maka kita masukkan angkanya untuk PPN outcome. Lalu free collect kita lihat di sini ada Rp1 juta. Maka kita masukkan ke dalam kolom free collect yaitu sebesar Rp1 juta. Lalu jurnal yang kedua yaitu untuk mengisi cost of goods sold dan merchandise inventory, yaitu angkanya kita ambil di inventory card. Di inventory card yaitu AC Asri 2PK tanggal 28 untuk toko Zahra ada penjualan sebesar Rp17.100.000. Lalu untuk AC Cool 2PK tanggal 28 penjualan kepada toko Zahra sebesar Rp21.200.000. Jadi ini kita tambahkan Rp21.200.000, kita tambahkan Rp17.100.000, maka angka inilah yang masuk ke dalam sales journal, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Masing-masing angkanya Rp38.300.000. Selesai kita mencatat transaksinya ke dalam sales journal, lalu berikutnya kita akan menjumlahkan seluruh kolom-kolom yang ada di debit dengan yang ada di sebelah kredit. Setelah kita jumlahkan semua, lalu kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal terdiri dari kolom account number dan amount, yaitu yang ada di sebelah debit dengan di sebelah kredit. Kita akan memindahkan nomor-nomor akun yang ada di debit, kita pindahkan ke sebelah debit. Jadi nomor akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit. Lalu nomor akun yang ada di sebelah kredit yang ada totalnya kita pindahkan ke sebelah kredit. Selesai kita pindahkan nomor akun, lalu totalnya juga kita pindahkan. Untuk 1.300 kita pindahkan di sebelah debit, maka angkanya pun kita pindahkan dengan nomor akun yang sama. Begitu juga untuk nomor akun 5.100. Lalu yang di sebelah kredit juga kita pindahkan sesuai dengan nomor akun masing-masing dan totalnya masing-masing. Jangan sampai ada yang keliru antara debit dengan kredit dan nomor akunnya. Selesai kita buat rekapitulasi jurnal, lalu kita total atau jumlahkan rekapitulasinya. Debit dengan kredit harus balance. Jadi kegunaan kita membuat rekapitulasi jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah jurnal khusus yang kita buat sudah balance atau belum. Bisa dilihat di rekapitulasi jurnal. Dan juga kegunaan rekapitulasi jurnal ini untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar. Itulah tadi cara membuat sales journal, yaitu kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.